told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar para petani dimanapun berada, khususnya petani tembakau. Salam kenal, salam sukses bersama saya di channel Lusaima Anak Desa. Nah, jadi ini untuk tanaman tembakau saya. Jadi saya tanamnya itu bulan Mei, pertengahan bulan Mei, Juni, Juli. Itu artinya sudah 2 bulanan HST dari masa tanamnya itu ya, dan kondisinya seperti ini kurang lebihnya. Seperti apa prosesnya bisa dilihat video-video saya terkait proses perawatan tanaman tembakau. Namun sebelumnya tidak lupa aku mau ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe channel aku. Semoga rezekinya lancar, senantiasa diberikan kesehatan dan dikabulkan segala hajat keinginannya. Mewakili seluruh petani tembakau dimanapun berada, semoga tahun ini tembakaunya laku dengan mahal guys. Jadi jerih payah kita terbayarkan ya kan, secara tak nampe kulaku yang siang sore kita ke sawah nyiram tembakau, mupuk tembakau ya kan, karena memang perawatan tembakau ini sangat rumit sekali ya, jadi harus benar-benar ditelateni kayak gitu. Nah, jadi sebelum beranjak ke pembahasan berikutnya, di sini aku akan klarifikasi terkait pertanyaan dari Taufik Syarif. Beliaunya nanya ya, jadi sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi beliaunya nanya, katanya nggak kebalik kah? Ya kan, nggak kebalik katanya, mestinya itu dari kecil dikasih pupuk urea kayak gitu. Kembali ke pembahasan awal. Jadi sebelum saya bahas terkait itu, mohon maaf ya, jadi sebelumnya harus kita simak dulu video-video saya terkait pemupukan dari awal agar tidak gagal paham. Dan mengenai proses pemupukan, perlu saya tekankan sekali lagi bahwasannya ada banyak pengaplikasian pupuk terhadap tanaman tembakau. Ada banyak varian pupuk yang bisa digunakan terhadap tanaman tembakau. Hanya bagaimana kita bisa mengaplikasikannya di lapangan, bagaimana kita bisa meyakini bahwa dengan pupuk itu tembakau kita akan tumbuh dengan subur, terlepas dari tanda petik ada efek yang akan ditimbulkan dari pupuk itu. Nah, jadi sekali lagi terima kasih buat pertanyaannya. Perlu saya klarifikasi bahwasannya saya gunakan pupuk urea mulai kecil. Agar tidak gagal paham, silahkan bisa dilihat di video fase pemupukannya kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi terima kasih. Lanjut, di sini saya akan bahas terkait efek kebanyakan pupuk. Jadi over pupuk itu juga berbahaya. Makanya di awal saya wanti-wanti, gunakanlah pupuk itu sewajarnya saja. Kalau bisa diminimalisir saja. Cuma kita akan lihat bagaimana pertumbuhan tembakau kita. Kalau sekiranya memang perlu dilakukan pemupukan ulang, kita lakukan pemupukan ulang. Karena apa? Karena ketika sudah terdampak overdosis pupuk itu akan sulit dinetralisir kembali kayak gitu ya. Seperti apa contohnya? Yuk kita lihat videonya. Alangkah lebih baiknya sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya, like dan juga share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, selamat nonton. Nah, jadi untuk kali ini saya free ya, tidak melakukan penyiraman tembakau itu karena tadi malam itu gerimis guys, alias sirisi dapat raja kayak gitu ya. Jadi ini juga agak mendung, sepagi ini mendung, jadi saya tidak lakukan penyiraman. Namun di sini saya akan bahas tentang bagaimana efek yang ditimbulkan akibat pemupukan yang terlalu banyak kayak gitu ya. Yuk lanjut. Nah, jadi tanaman tembakau yang akan saya contohkan di sini ya guys. Nah, bisa dilihat ini tembakaunya tinggi, bahkan lebih tinggi dari saya. Itu karena memang sayanya saja yang kecil. Ya. Jadi ini tembakaunya cenderung tinggi dan orangnya sebagai tolak ukurnya nih kan nih ya. Jadi kelihatan, bisa dilihat kayak gini guys. Jadi ini lumayan tinggi dan ini juga mulai berbunga. Nah,
mulai sudah ada banyak kuncup bunga-bunganya yang keluar. Ada juga yang sudah melakukan pemunggelan atau pemotongan bunganya di sini guys ya. Nah ini ya bisa dilihat, ini juga sudah dilakukan pemotongan untuk bunganya. Kayak gitu ya. Dan kenapa ini bisa saya katakan over pemupukan ya, karena bisa dilihat ini daunnya cenderung lebar-lebar. Nah tipis ya kan, tipis, ini agak layu. Nah ini agak layu, dan di bawah itu sama sekali tidak menguning, hanya dia langsung agrusuk guys, langsung mengering kayak gini. Kalau pupuk yang teratur atau pupuk yang sedang yang cukup itu, dia akan cenderung menguning dari bawah terus ke atas, sekalipun ada daun keringnya kayak gini. Ini masih hijau pekat dari bawah guys. Nah ya kan, bisa dilihat itu daunnya cenderung lebar-lebar namun agak tipis dan layu kayak gitu ya. Kita contohkan lagi dengan tembakau yang lain. Oke. Nah ini jenis melati tumpang tapi cukup air. Jadi melati tumpang, bibit melati tumpang itu jika cukup air dia akan cenderung besar kayak gini, tinggi. Nah bisa dilihat ini sudah mulai banyak yang kering kayak gini guys. Nih daunnya layu ya. Padahal kalau dilihat dari umurnya ini sudah hampir 3 bulanan HST. Ini tanamnya awal-awal Mei. Itu kalau ke bulan Juli itu sudah 3 bulan HST dan ini sudah hampir panen guys. Nah hampir panen, ini bisa dilihat ya. Jadi tidak ada kuning-kuningnya sama sekali, tak nguning loh guys, jangan monreng meguroro, tak nguning sama sekali, dia itu masih hijau pekat. Nah kayak gitu ya. Nih padahal ini bisa dikatakan sudah hampir masa panen. Ini sebentar lagi panen, ini sudah pada tumbuh bunga-bunganya, karena tembakau itu kurang lebih 3 bulan atau 90 hari HST sudah siap panen ya. Nah dan jika ada yang bertanya, lantas bagaimana Kak bisa matangkah si daun tembakau ini? Oke, di sini saya akan coba jawab versi sepengetahuan saya. Oke, kayak gitu ya. Kalau dipaksa matang, dia akan matang namun dalam kondisi yang kurang bagus, dia akan cenderung busuk kayak gitu. Ini bisa dilihat, ini masih hijau pekat banget ya guys. Nah, mulai bawah bahkan. Biasanya kalau pupuknya itu tidak over atau normal, dia itu akan mulai menguning dari bawah kayak gitu. Nah kayak gini ya. Dan untuk contoh yang lain bisa dilihat, ini saya contohkan pada galengan sampingnya. Nah ini bisa dilihat guys, ini tanaman tembakaunya sudah mulai menguning dari bawah, sekalipun di atas masih agak hijau, bisa dilihat ya. Nah kayak gitu, ini sudah mulai menguning. Adapun solusi yang paling tepat ialah dengan cara mengurangi asupan airnya guys, karena dengan mengurangi tingkat kelembapan itu otomatis mengurangi juga pertumbuhan akarnya, dan dengan cara itu si tembakaunya akan mudah menguning dengan perlahan. Dan jika ada solusi lain bisa tulis di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama kayak gitu ya. Bisa saya contohkan yang ini ya guys. Nah jadi ini tuh jenis melati tumpang juga, bedanya dia agak mulai menguning dari bawah, meskipun lebar, ini daunnya cenderung lebih tebal dan dia itu lebih seger. Nah kelihatan kan daunnya lebih seger, dia tidak leto-letoy. Nah, meskipun sekarang ini jam 11-an kayak gitu ya, udah mulai siang. Bisa dilihat perbedaannya seperti itu. Dari mana saya tahunya? Bisa dilihat sendiri bahwa si tembakau yang ini tuh memang hijau pekat, biru pekat
pekat bahkan sampai ke hitam-hitaman ya, kelihatannya kayak gitu. Dan saya pun sempat nanya ke orangnya, "Le, mi cek celeng ada iya bakon nabu Andrea Imcan." "Iya, Mbak. Engkau banyak kelun sabri pupuk," katanya seperti itu. Dan orangnya pun menyadari akan hal itu. Nah, ini bisa dilihat ya perbedaannya dengan samping galengannya yang ini, guys. Nah, itu sudah mulai menguning. Nah, itu ya. Nah, kayak gitu. Nah, sekian video aku kali ini seputar ciri tembakau yang over pupuk. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe channel aku. Semoga rezekinya lancar, senantiasa diberikan kesehatan dan dikabulkan segala hajat keinginannya. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Dadah. Salam setong dara orang matulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.